Halo guys, balik lagi di channel ZelX. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Amin. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar sampai dengan 30 hari ya guys ya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe ya guys. Oke guys, tanpa nunggu lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang inspektur polisi yang bernama Janma sedang pergi ke sebuah tempat. Kemudian, scene berpindah ke sebuah diskotik yang dipenuhi oleh orang-orang yang akan menjadi villain di film ini. Dia adalah Wilson, seorang anak buah dari sebuah sindikat bernama Triad, yang tugasnya adalah seorang supir. Sedangkan pria ini adalah Tiger yang tugasnya berbeda dengan Wilson, yaitu dia adalah dipercaya sebagai tukang pukul untuk menghukum orang-orang yang mengusik sindikat mereka. Dan yang terakhir adalah Tony dan Za, dua bersaudara yang merupakan ketua dari sindikat penjahat di tempat itu. Ketika suasana malam itu mulai memanas, Inspektur Ma datang ke diskotik tersebut untuk melakukan sebuah investigasi. Namun Wilson songong malah membuat masalah dengan orang yang salah. Dia mempermalukan Inspektur Ma dan mengejeknya, membuatnya terlihat menyedihkan di depan banyak orang di sana. Inspektur Ma yang marah langsung melumpuhkan Wilson dengan gerakan yang profesional dan hampir membuat tangannya patah. Kemudian di beberapa hari berikutnya, Inspektur Ma sedang disidang oleh atasannya. Ternyata alasan dia disidang adalah karena selama penangkapan penjahat, dia hampir membunuh semua penjahat yang pernah ia tangkap. Di sisi lain, terlihat geng Triad yang tengah kedatangan tamu yang tak diundang ketika mereka sedang bermain golf. Ternyata mereka adalah geng lain yang pernah membuat kesepakatan dengan Triad. Akan tetapi, Triad telah menipu mereka dan menggelapkan uangnya untuk kepentingan pribadi. Karena tidak terima, akhirnya mereka memutuskan untuk melabrak Triad di sana. Namun kesalahan geng itu adalah mereka tidak membawa anak buah yang jago untuk diajak gelut untuk mengalahkan geng Triad itu. Alhasil, Tiger dan Tony bisa mengalahkan geng tersebut dengan sangat mudah. Keesokan paginya, terlihat Inspektur Ma dan Wilson yang sedang bermain-main di pinggir pantai. Ternyata Wilson sedang menyamar menjadi anggota Triad untuk mencari informasi tentang pergerakan mereka sekaligus menghancurkan mereka dari dalam. Dan dia adalah sahabat karib dari Inspektur Ma. Keesokan harinya, Tony menemui 3 rekan bisnisnya untuk berdiskusi sesuatu yang sangat penting. Tony meminta mereka untuk tidak ikut campur dengan apa yang akan geng Triad lakukan. Dalam artian, apapun yang geng Triad lakukan, mereka bertiga harus menutup mata dan seolah tidak ada yang terjadi. Namun ternyata pembicaraan mereka tidak berjalan sesuai rencana. Dan untuk meminimalisir kegagalan, Za mengancam mereka bertiga dan keselamatan anggota keluarganya masing-masing. Jika pembicaraan dirasa tidak menguntungkan, maka tindakan akan lebih efektif untuk dilakukan. Anjay. Dan setelah mendapatkan ancaman, langsung mengarahkan kepada anak salah satu dari mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk berdiam diri dan memilih untuk tidak mempedulikan apapun. Kemudian negosiasi pun selesai dengan kesepakatan yang sudah Tony harapkan dari awal. Setelah mengerjakan tugasnya dengan baik sebagai seorang supir kepercayaan Za, ia pun diberikan sejumlah uang lalu menyimpannya di dalam sebuah teflon. Singkatnya, sekarang adalah hari ulang tahunnya Wilson. Untuk merayakan ulang tahunnya, dia pun menelpon semua saudaranya untuk merayakan ulang tahun bersamanya. Namun tidak ada satupun orang yang menghiraukannya. Hingga pada akhirnya ada seorang wanita yang bersedia untuk menemani melewati malam yang panjang itu. Dia adalah Alin, seorang pacar yang sangat perhatian kepada Wilson, yang ternyata seorang kriminal juga. Namun yang Alin tidak ketahui sebenarnya Wilson adalah seorang polisi yang sedang menyamar menjadi kriminal untuk menciduk kelompok Triad ketika ada kesempatan.
Keesokan harinya, Wilson mengantarkan Tiger untuk men-shutdown kolega geng triad yang sudah membuat kerusuhan di tempat golf kemarin. Dan dengan sangat pede, Tiger menyerang orang itu hingga membuatnya terluka sangat parah. Beruntung anak dan istrinya sudah melarikan diri terlebih dahulu sehingga membuatnya selamat dari insiden tersebut. Di sisi lain, Wilson yang masih mempunyai rasa patriotisme yang sangat tinggi langsung menggagalkan aksi temannya itu dengan beralasan bahwa polisi telah datang ke tempat mereka berada. Alhasil, korban pun selamat. Singkat cerita, Tony dan Kak Za tengah merayakan hari ulang tahun ibunda tercintanya. Namun sialnya, kali ini gerak-gerik Wilson mulai Tony curigai. Akan tetapi, Wilson tidak menyadari kecurigaan Tony terhadapnya. Kemudian, Tony membawa Wilson menuju gudang penyimpanan uang untuk membawa kabur ke suatu tempat. Saat semuanya selesai, Wilson dengan gegabah menelpon Inspektur Ma untuk melakukan penyergapan terhadap gengnya Tony. Dan hal itu menambah kecurigaan Tony kepada Wilson. Lalu Tony mulai mengintimidasi Wilson dengan mengambil handphonenya yang kemudian langsung menghubungi Inspektur Ma. Di sisi lain, Za terlibat kejar-kejaran dengan polisi yang berakhir dengan tertangkapnya Za beserta ibunya. Wilson yang mulai curiga bahwa Tony sudah menyadari akan peran dirinya. Dia pun langsung terjun dari mobil saat itu juga. Akan tetapi, Tony dengan segala kejahatannya tidak membiarkan itu terjadi. Dia langsung menabrak Wilson hingga terpental jauh. Beruntung, ada dua orang pesepeda lewat dan menemukan Wilson yang tengah sekarat. Mereka pun membawa Wilson ke sebuah rumah sakit saat itu juga. Singkat cerita, Inspektur Ma dan lainnya sudah berada di rumah sakit tempat Wilson dirawat. Dan disitulah untuk pertama kalinya pacarnya Wilson mengetahui kalau dirinya adalah seorang polisi. Kemudian untuk menutup balas dendam, Inspektur Ma langsung menginterogasi orang tua Tony dan Za tentang keberadaan mereka. Namun usaha yang dilakukan Inspektur Ma nihil tanpa membuahkan hasil, karena orang yang dia interogasi sudah pikun. Lalu tiba waktunya persidangan Za untuk menentukan hukuman apa yang akan ia dapatkan. Akan tetapi pihak kepolisian belum mempunyai cukup bukti untuk menghukum Za karena saksi mata mereka sedang berbaring lemah tak berdaya. Alhasil sidang pun ditunda hingga beberapa bulan ke depan. Sampai para saksi bisa bersaksi atas kejahatan yang Tony dan Za lakukan. 3 bulan kemudian, Wilson kini mulai aktif kembali meski harus ditompang dengan 2 buah tongkat di tangannya, karena kakinya pincang dari hasil kejadian waktu itu. Di sisi lain, setelah mendengar para saksi sudah siap untuk bersaksi, Tony langsung melancarkan rencananya untuk men-shutdown saksi yang ada. Hal itu dilakukan agar tidak ada yang bersaksi di persidangan kakaknya dan hal itu juga bisa membuat kakaknya bisa bebas. Dan tidak lupa, dia mengamankan ibunya agar tidak terlibat dengan kepolisian lagi. Kemudian Tony memerintahkan anak buahnya untuk memulai men-shutdown para saksi. Sementara itu, Wilson dan pacarnya kini kian mesra seiring berjalannya waktu. Namun kemesraan mereka malah terganggu dengan kedatangan para tamu untuk berpesta di rumahnya. Ternyata mereka adalah Inspektur Ma dan Inspektur Huang. Saat mereka sedang berbincang, datanglah tukang paket yang membawakan mereka sebuah ayam panggang untuk kudapan mereka siang itu. Namun yang mereka tidak ketahui bahwa di dalam perut ayam itu terdapat sebuah bom yang siap meledakkan mereka saat itu juga. Ketika tukang paket akan menyalakan bomnya, ternyata terjadi error pada remote yang akan digunakan. Dan tanpa sengaja dia malah menjatuhkan salah satu baterai remote tersebut. Di sisi lain, Inspektur Huang dan yang lainnya melakukan foto bersama sebelum mereka melanjutkan ke acara pestanya. Setelah itu, Inspektur Huang memanaskan ayam itu di dalam oven agar lebih nikmat saat dimakan.
Lalu Inspektur Ma melihat tukang paket tadi tengah berdiri di samping gedung yang mereka tepati dan tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan yang mengakibatkan Inspektur Huang meninggoy pada saat itu juga. Dan yang lainnya hanya mengalami luka-luka ringan saja. Namun pacar Wilson harus mendapatkan perawatan karena pada waktu itu dia adalah orang kedua yang posisi sangat dekat dengan bom itu. Keesokan harinya, Inspektur Ma menemui Wilson untuk menghukum orang yang telah meledakkan bom di rumahnya waktu itu. Singkat cerita, waktu persidangan pun tiba. Tony kembali melancarkan aksinya dengan membunuh setiap orang yang pernah terlibat dengannya untuk mengantisipasi agar mereka tidak menjadi saksi di persidangan kakaknya. Dan sampailah pada saksi terakhir, yaitu Wilson. Terlihat Wilson sedang menemani pacarnya yang sedang terbaring di kasur dengan kaki yang digantung akibat insiden kemarin. Waktu itu ternyata Alin sudah hamil muda, yaitu baru masa 2 bulan. Dan tidak lama lagi Wilson akan menjadi seorang ayah. Dan permintaan terakhir Alin adalah Wilson harus berhenti menjadi polisi agar mereka terlepas dari mara bahaya yang akan senantiasa menyambut mereka. Dia juga meminta agar Wilson menjadi pengangguran, supaya mereka bisa rebahan bersama sepanjang masa. Akan tetapi, di balik kemesraan mereka akan selalu ada orang yang mengintai dan akan membunuh mereka. Hal itu dibuktikan dengan Tiger yang sedang menyamar menjadi cleaning service untuk men-shutdown Wilson. Beruntung, Inspektur Ma memasuki lift yang sama dengannya dan membuat Tiger gagal untuk membunuh Wilson. Akan tetapi, saat itu juga terjadi perkelahian antara Inspektur Ma dengan Tiger di dalam lift. Karena Tiger merasa tidak ada kesempatan menang di sana, dia lebih memilih kabur daripada harus mati di tangan Inspektur Ma. Di sisi lain, ternyata Tiger hanyalah sebuah pengalihan agar anak buah Tony yang lainnya bisa menangkap pacarnya Wilson yang akan mereka gunakan sebagai sandera. Kemudian dia menggunakan pacarnya Wilson agar Wilson bisa tutup mulut dan tidak jadi bersaksi. Karena tidak mau pacar dan anak dalam kandungannya terluka, dia pun menyanggupi segala yang diinginkan Tony. Singkat cerita, tibalah persidangan Zack kembali digelar. Dan sesuai dengan apa yang diharapkan Tony, Wilson memilih membungkam dengan mengatakan kepada hakim bahwa dia mengalami hilang ingatan. Dan hal itu membuat pihak kepolisian kekurangan bukti dan Zack pun akhirnya berhasil bebas. Mengetahui bahwa Zack akan bebas, Inspektur Ma langsung bersiap siaga menunggu keluarnya Zack dari dalam penjara. Kemudian dia langsung menangkap Zack dan menggunakan sebagai sandera agar Wilson dan pacarnya bisa bebas dari genggaman Tony. Di sisi lain, ternyata Wilson menyusul pacarnya untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Namun di sana dia malah disiksa habis-habisan oleh Tony, apalagi setelah mengetahui bahwa kakaknya ditangkap kembali oleh Inspektur Ma. Keesokan harinya, Tony dan Inspektur Ma langsung melakukan COD di markas besarnya Tony. Kemudian dia melihat sekelilingnya yang ternyata banyak sekali orang di sana yang siap menembaknya. Setelah mengamati situasinya, Inspektur Ma langsung mengantarkan Zack kepada Tony seorang diri. Hal itu dia lakukan untuk memastikan agar Wilson dan pacarnya bisa keluar dari tempat itu dengan selamat. Hal itu terbukti ketika Tony menembak Wilson. Inspektur Ma langsung membalas dengan menembak telinga kakaknya tepat di depan matanya. Dan setelah memastikan Wilson dan pacarnya selamat, Inspektur Ma langsung menembaki anak buah Tony dan aksi tembak-menembak pun tidak terelakkan lagi. Kemudian Inspektur Ma membawa mereka ke sebuah kebun untuk menyamarkan posisinya. Sementara itu Wilson memilih untuk meninggalkan pacarnya dan kembali menyusul Inspektur Ma untuk membantunya untuk melawan Tony CS. Dan sesampainya di TKP, Wilson langsung berduel dengan Zack di sana dan berhasil melumpuhkannya. Kemudian Tony membawa Inspektur Ma ke sebuah gedung yang ada di sekitar kebun tersebut. Ketika Inspektur Ma ingin menembak Tony dengan AWM-nya, ternyata pelurunya sudah habis dan akhirnya pertarungan penghabisan pun dimulai.
Singkat cerita, Inspektur Mas sudah pasti memenangkan pertandingan tersebut dengan sangat mudah. Dan setelah kejadian perkelahian itu pun, film pun selesai. Oke guys, cukup di sini saja video untuk kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.